Halo guys, jumpa lagi dengan Gus Agusmu. Kali ini aku akan spill salah satu kegiatanku, yaitu berenang. Sebelum melakukan kegiatan renang, aku melakukan peregangan dulu teman-teman, supaya terhindar dari otot-otot kaku, kaki kram dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan peregangan dulu teman-teman, seperti ini. Setelah melakukan peregangan, aku memasuki kolam renang, mulai dari kaki dan seterusnya. Berendam sejenak supaya suhu badan beradaptasi dengan air. Airnya cukup atau sangat jernih, bersih, karena ini di kolam renang di hotel berbintang. Sebelum melakukan renang, aku masih tetap beradaptasi dengan air dan melakukan peregangan-peregangan lanjutan dengan berpegang pada dinding kolam renang, dan kaki aku gerakkan seolah-olah lagi berenang. Aku tendang-tendang ke belakang, aku gerak-gerakkan kakiku supaya tidak kaku nantinya. Jadi sudah otot sudah tidak tegang, tidak kaku teman-teman, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini masih sangat pagi, sekitar jam 6 pagi, jadi kolam renang tidak rame, belum rame lah, jadi kita nyaman melakukan renang di kolam renang yang tidak terlalu ramai. Ya begitu teman-teman, aku berenang hanya di pinggir kolam renang karena ini dalamnya lebih dari 1,7 meter, lebih dalam dari badan aku. Tinggi badan aku tidak ada 1,7, kurang dikit lah 1,68. Jadi kalau tenggelam bisa aku mati di sini teman-teman. Jadi saya tidak berani berenang di tengah. Bukan berarti aku nggak bisa berenang, aku bisa berenang. Dan aku belajar berenang sendiri di masa kecil. Kilas balik, aku belajar berenang di sungai pinggir sawah atau kebun orang tua. Jadi orang tua kami punya kebun, dan di pinggir kebun itu ada sungai. Disitulah aku belajar berenang, tidak ada yang mengajari, aku belajar sendiri teman-teman. Dan alhamdulillah bisa berenang. Cuman karena aku tidak terlalu sering berenang, jadi nafas saya tidak terlalu panjang, tidak terlalu kuat teman-teman. Nah inilah aku berenang di pinggir kolam renang aja. Karena teman-teman, aku punya pengalaman dulu, beberapa tahun yang lalu aku pernah berenang di sebuah kolam renang di Yogyakarta. Dan aku waktu itu melihat ada orang tua yang kuat sekali berenang. Nafasnya panjang, nafasnya kuat. Bapak-bapak itu berenang bolak-balik dari ujung sana sampai ujung sini kolam renang, balik lagi ke sana, balik lagi ke sini tanpa henti. Saya kagum sama orang tua itu, lalu aku mencoba menirunya teman-teman. Aku mengikuti berenang sama seperti yang dilakukan bapak itu. Saya berenang ke sana, terus ke sini tanpa berhenti, balik lagi ke sana, dan tahu apa yang terjadi teman-teman. Nafasku habis, aku kehabisan nafas waktu itu. Jadi untungnya tangan aku di ujung nafasku berhasil memegang besi yang ada di dinding kolam renang, sehingga aku
bisa bernafas. Kalau tidak, maka aku pasti tenggelam. Itu pengalaman aku teman-teman. Jadi sejak itu aku nggak berani berenang di kolam renang yang dalam di bagian tengah. Aku hanya bisa berenang di pinggir-pinggir, sehingga kalau terjadi nafas habis, aku bisa langsung memegang dinding kolam renang. Begitu teman-teman. Ya, asik. Terus aku berenang bersama orang-orang ini yang aku tidak kenal, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dan saya melihat ini banyakkan orang-orang tua yang sudah berumur. Berarti mereka ini perenang sejak masa dulu. Alhamdulillahnya airnya ini jernih, bersih, nyaman di kulit, terasa nyaman. Oke guys, teman-teman sebisa mungkin melakukan renang sekali seminggu. Itu bagus untuk pernapasan, menjaga kesehatan jantung, dan seterusnya. Nah, ini aku teman-teman lagi duduk santai di pinggir kolam renang sambil menarik nafas, karena sudah berkali-kali aku bolak-balik berenang. Jadi sekarang aku duduk santai dulu sambil menarik nafas. Sebenarnya kita berenang di kolam renang ini tidak boleh memakai kaos biasa seperti yang aku pakai ini teman-teman. Harus memakai baju renang. Namun karena aku tidak memakai baju renang dan aku tidak ada persiapan baju renang, aku sempatkan aja berenang pakai kaos seperti ini. Tapi kalau ketemu petugas pasti ditegur, dilarang. Ini karena masih pagi-pagi, mungkin belum ada petugasnya, jadi aku masih terlepas dari pengawasan petugas renang. Aku manfaatkan saja untuk berenang teman-teman. Nanti kalau ada petugas melarang, aku akan berhenti berenang. Gitu teman-teman. Sebenarnya aku masih belum paham kenapa kita tidak boleh memakai baju kaos seperti ini ketika kita berenang. Kenapa harus diwajibkan memakai baju renang? Ada yang mengatakan itu berhubungan dengan keselamatan. Namun aku belum paham keselamatan seperti apa atau bahaya seperti apa yang akan kita dapatkan jika berenang memakai baju kaos biasa, bukan baju renang. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab, bisa memberikan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Karena aku sendiri tidak pernah berenang memakai baju renang. Kadang-kadang aku memakai kaos singlet, kaos dalam, atau kaos seperti ini biasa teman-teman. Nah, aku berenang sekali lagi teman-teman, ke sana kemari, ke sana kemari. Setelah itu selesai dan dilanjutkan dengan mandi teman-teman. Ini sepertinya aku sudah kecapean, aku akan selesai. Dan aku sudah keluar dari kolam renang. Aku akan melanjutkan ke tempat mandi. Ini ada beberapa kamar mandi teman-teman. Bagus tempatnya, bersih. Dan ini ada loker-loker. Dan aku memilih kamar yang sebelahnya. Di sini ada air panas dan air dingin. Yang merah ini panas, yang biru itu air biasa teman-teman. Tutupnya hanya pakai tirai, tidak memakai pintu. Karena orang sudah tahu kalau tirai tertutup pasti ada orangnya. Aku gantungkan handuk. Kemudian aku ambil alat-alat mandi, sabun mandi dan shampoo. Kemudian mandi.
Dan ini aku udah selesai mandi. Maaf tidak merekam ketika saat mandi, kan tidak etis kan teman-teman. Setelah mandi aku sempat bercermin sejenak, kemudian meninggalkan kamar mandi. Ini suasana kolam renang, di pinggir kolam renang. Ini kolam renangnya bersih betul. Dan ini ada hiasan handuk. Setelah renang kita bisa menikmati makan sarapan, buah-buah, sambil melihati orang renang kalau mau melihat orang renang teman-teman. Demikian teman-teman, thank you for watching, don't forget to subscribe, bye bye, see you.